channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri dari teman Mimin sendiri yang bekerja di salah satu proyek. Adapun ada kesamaan tempat dan nama-nama tersebut, Mimin mohon maaf, ini hanya nama samaran. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Proyek Pelancar Tumbal Pembangunan. Di tahun 2000 silam, aku masih bekerja di salah satu perusahaan yang berlokasi di daerah Jawa Tengah. Tumbal proyek pembangunan. Aku menganggapnya ini adalah hal tidak lagi tabu yang sudah lumrah dilakukan untuk memperlancar pembangunan kawasan, rumah, atau gedung. Memangnya kalau tidak ada tumbal, proyek bakalan tidak lancar? Ya, jawabannya adalah iya. Percaya atau tidak, itu terjadi. Aku mengalaminya sendiri. Terdengar tidak masuk di akal. Memang iya, semua hal yang berbau mistis atau gaib tidak masuk akal. Pekerjaanku saat itu mengurusi pembangunan dari awal sampai bangunan itu selesai. Tentunya dengan segala permasalahan yang ada. Aku mengawasi pembangunan kawasan yang membutuhkan waktu lebih dari kurang lebih 1 tahun sebelum serah terima ke konsumen. Aku sendiri tidak pernah membayangkan sebelumnya bagaimana proses pembangunan sebuah kawasan itu sendiri. Tapi ternyata prosesnya sangat panjang dan memakan waktu yang cukup lama. Proyek tersebut aku handle dibantu dengan departemen lain guna bekerja sama agar berjalan sesuai dengan rencana. Suatu hari aku bersama tim teknik mendatangi site project, memastikan bahwa lahan sesuai dengan yang ada di dalam gambar. Di tempat yang akan dijadikan kloster, terdapat 2 kuburan yang belum dibebaskan. Karena penasaran, aku menanyakan hal tersebut kepada bagian teknik kenapa masih ada 2 kuburan di situ. Apa mungkin itu akan menjadi penghambat pembangunan kelak? Pak manajer saat itu hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Tapi justru itu membuatku semakin penasaran. Kuburan siapa itu? Dan kenapa tidak dibebaskan? Kuburannya terlihat sudah tua, tidak terawat, dan tidak ada nama di nisannya. Selain itu, beberapa meter dari kuburan, aku melihat ada 2 pohon besar yang belum ditebang. Pohon beringin yang usianya sudah sangat tua. Aku pun menanyakan hal itu kepada Pak Tarjo, manajerku, dan ia tidak menjawab pertanyaanku lagi. Aku semakin penasaran dengan keganjilan yang terjadi pada hari itu. Keesokan harinya aku mengunjungi site project lagi dan mengunjungi warga sekitar. Sebenarnya aku hanya berniat mengobrol-ngobrol saja dengan warga. Tapi warga menceritakan tentang apa yang aku pertanyakan, yaitu 2 kuburan dan 2 pohon beringin yang belum ditebang. Menurut warga di sini, kuburan itu sudah ada sejak ia kecil dan tidak tahu itu kuburan siapa. Kemudian 2 pohon beringin yang berdiri kokoh itu tidak bisa ditebang. Konon katanya pohon itu merupakan pohon keramat yang tidak bisa ditebang. Perusahaanku pernah melakukan penebangan dengan cara apapun, tapi akan selalu ada kejadian yang mengakibatkan pohon itu tidak bisa untuk ditebang. Kejadian itu seperti gergaji mesin yang tiba-tiba mati,
alat berat yang tiba-tiba rusak, dan pernah juga menelan korban. Sejak saat itu pohon tersebut dibiarkan begitu saja. Oh ya, di kawasan itu di bawah tahun 2000 kebanyakan masih menjadi perkebunan karet dan jarang ada warga yang bermukim di sana. Jadi tidak heran bila mana ada kuburan yang tidak dikenal. Di balik megahnya sebuah kawasan, di balik megahnya sebuah perumahan atau bangunan, ternyata ada hal yang harus dilakukan. Ada hal yang harus dikorbankan guna memperlancar itu semua. Memang terdengar agak sedikit tidak realistis, tapi sekali lagi aku tekankan, hal yang berhubungan dengan mistis atau dunia gaib memang tidak masuk di akal. Manajemen meminta kami untuk menebang 2 pohon besar tersebut. Bagaimanapun caranya harus ditebang dengan alasan tidak terlihat estetik. Aku dan Pak Tarjo suatu hari pergi ke suatu daerah di Kabupaten Pandeglang. Kami menemui seorang yang konon katanya dia memiliki kemampuan untuk mengusir atau mengatasi masalah yang sedang kami alami saat itu. Sebut saja nama orang itu dengan nama Mbah Karso. Umurnya sudah sepuh dengan jenggot yang panjang, sedikit bungkuk dan tidak dapat berbahasa Indonesia dengan lancar. Pak Tarjo menjelaskan maksud dan tujuan kami menemui Mbah Karso. Herannya tanpa dijelaskan dengan rinci, Mbah Karso sudah mengerti dan sudah tahu maksud kedatangan kami. Minggu depannya pun Mbah Karso bersedia datang ke Jawa Tengah. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun telah tiba. Aku menjemput rombongan Mbah Karso dari Pandeglang. Ia bersama muridnya hanya berdua saja. Oh ya, sebelum kedatangan Mbah Karso, kami sudah berkoordinasi dengan keamanan setempat agar warga tidak ada yang dapat melihat kedatangannya. Sengaja itu dibuat agar kondisi tetap kondusif dan tidak menjadi omongan warga. Setelah Mbah Karso sampai di lokasi, Mbah Karso mengamati lokasi pembangunan dan meminta untuk diantarkan ke lokasi 2 pohon beringin. Kepala kerbau yang tadinya terlihat segar saat itu terlihat berbeda bentuknya, hitam kering seperti tulang yang dibiarkan lama. Besok siang pohon ini sudah bisa ditebang, ucap Mbah Karso kepada aku dan Pak Tarjo. Kami mengiyakan dan tidak merespon banyak atas ucapan Mbah Karso. Lalu kemudian besoknya aku datang ke kantor sedikit lebih siang dari biasanya. Karena semalam hitungannya itu lembur dan aku meminta ekstra waktu untuk datang lebih siang. Kemudian aku pun teringat apa pohon beringin itu sudah bisa ditebang. Dan aku memutuskan untuk mendatangi site terlebih dahulu. Dan ketika sampai di lokasi, kedua pohon beringin sudah bisa ditebang oleh tim teknik. Lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Di sini aku tidak bisa berkata apapun. Aku merasa heran antara percaya dan tidak percaya. Tapi benar-benar bisa ditebang pohon itu. Lalu kemudian pembangunan mulai berjalan. Dimulai dari pengerasan jalan agar kendaraan proyek bisa masuk. 2 kuburan tua, Mbah Karso berkata bahwa itu adalah kuburan jawara pada masanya dan dibiarkan saja di situ, tidak boleh dipindahkan. Akhirnya kita pun harus mengatur lagi gambar yang awal. Beberapa minggu setelah upacara, manajemen memutuskan untuk mengadakan penjualan. Dan selama 1 bulan ada akan tenda serta konsumen yang berdatangan di lokasi proyek. Percaya atau tidak, penjualan saat itu terjual hanya dalam hitungan hari.
Aku pun sempat curiga bakal ada apa lagi ke depannya. Beberapa bulan setelahnya, pembangunan mulai berjalan. Aku seperti biasa mengunjungi site untuk melihat progres pembangunan. Siang itu aku memutuskan untuk membeli minuman dingin di bedeng yang berada di dalam proyek. Jadi setiap pembangunan itu pasti selalu ada bedeng. Itu tempat tinggal bekerja dan ada juga yang buka warung. Siang itu aku mengobrol ngalor ngidul dengan salah satu pekerja. Ia berasal dari Grobogan, Jawa Tengah dan sudah ikut kontraktor bangunan sejak tahun 2000-an. Aku mengawali obrolan ringan sampai dengan obrolan serius, yaitu tumbal proyek pembangunan. Ia sebelumnya menolak untuk bercerita, namun pada akhirnya ia mau bercerita. Menurutnya di setiap pembangunan proyek itu pasti akan ada tumbal nyawa. Percaya atau tidak, itu selalu ada dan terjadi. Tujuannya adalah agar memperlancar pembangunan. Lalu apa yang ditumbalkan? Biasanya ya manusia, Mas. Kadang juga kepala kerbau. Beberapa temanku sudah menjadi tumbal di proyek tahun lalu. Aku sudah pasrah saja, Mas, ucap pekerja itu. Mendengar ia bercerita semakin meyakinkanku bahwa mitos yang beredar selama ini itu benar. Tumbal proyek pelancar pembangunan. Jadi ia sudah memberitahukan kepada keluarganya, kalaupun ia suatu hari menjadi tumbal berikutnya, keluarganya harus sudah siap kehilangan dirinya. Itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh setiap keluarga yang bekerja sebagai kuli bangunan proyek. Menurut Pak Budi, tumbal yang dimaksud adalah ketika bekerja tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja yang kalau dijelaskan itu tidak mungkin terjadi. Kecelakaan kerjanya itu seperti jatuh dari atas bangunan, masuk ke dalam adukan semen, sampai pernah rekan Pak Budi keseret backloader hingga badannya buntung dan meninggal di tempat. Yang paling membuatnya meringis adalah jika ada orang yang jatuh ke adukan semen, itu dibiarkan saja ditanam di situ. Tujuannya adalah agar jiwanya menyatu dan pembangunan semakin lancar. Tapi itu terjadi dan memang tidak banyak orang yang mengetahuinya, termasuk aku juga. Aku pun baru tahu dari Pak Budi. Kalau ia tidak menceritakannya, tentunya aku tidak akan tahu. Termasuk di proyek yang aku handle saat itu juga pasti akan ada kecelakaan kerja. Percaya atau tidak, 2 bulan setelah aku ngobrol dengan Pak Budi, ada 3 orang pekerja yang meninggal dunia. Yang 2 jatuh dari atas bangunan, yang 1 ia keseret backloader dan badannya menimpa kayu-kayu penyangga bangunan, lalu meninggal di tempat. Setelah 3 orang pekerja meninggal, bangunan semakin lancar. Sama sekali tidak ada hambatan hingga pada bulan ke-15. Kawasan dan kluster sudah jadi dan siap untuk diserah terimakan kepada konsumen. Aku berpikir tumbal yang diminta adalah cukup 3 orang pekerja, tapi pikiranku itu salah. Beberapa bulan setelah kawasan itu jadi, dilalui oleh banyak orang, baik itu yang berasal dari kawasan Jawa maupun luar Jawa. Ada lagi korban yang berjatuhan. Dalam 1 tahun kawasan itu jadi, sudah ada 11 orang yang meninggal di tempat. Namun anehnya yang meninggal tersebut bukan warga sekitar. Mereka berasal dari luar wilayah. Ada yang meninggal ditabrak kendaraan proyek, ada pula yang jatuh dari motor. Kejadian meninggal yang terlihat tidak masuk akal tapi terjadi. Dan itu rutin setiap tahun akan ada yang meninggal di kawasan tersebut.
Menurut Pak Tarjo, ia sudah puluhan tahun bekerja di perusahaan tersebut dan sudah menjadi hal yang biasa baginya. Tumbal sebelum dan sesudah pembangunan, baik itu kawasan atau perumahan. Ia sendiri pun tidak mengerti dan tidak mau ambil pusing mengenai tumbal proyek. Baginya, ia bisa tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Jika suatu saat ia menjadi target tumbal berikutnya, mungkin sudah bagian dari takdir hidupnya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Proyek Pelancar Tumbal Pembangunan. Yang pasti dimanapun kalian berada, jika ingin berpergian, berdoalah terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Dan apabila ada bahasa atau kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.